Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Aku masuk lagi. Kok nggak ada yang aneh? Halo Bapak Ibu sekalian. Masuk Pak, masuk. Masuk suaranya. Tapi nanti prakteknya. Oh, ngaten. Pak, pada tidur ini. Ye, anu nggih, pusing ya. Ya, nanti coba ini saya cari dulu filenya ya. Nanti saya kalau sudah saya ketemu, saya masukkan di grup saja. Nanti biar ada gambaran, ada apa itu? Guide-nya, ada petunjuknya yang bisa memandu Bapak Ibu. Karena untuk SWOE ini memang rodo angel ya, memang rodo angel ya. Tapi relatif sebenarnya sih. Saya aja sebenarnya juga belum begitu menguasai, tapi ya belajar terus ya. Fitur-fiturnya dicoba-coba gitu kan, akhirnya ya bisa membuat yang tadi saya tampilkan itu. Ya, itu pun juga membaca ya. Lihat tutorial kan gitu gitulah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa membuat SWOE itu insya Allah keren banget itu nanti ya. Hasilnya kan sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis sekali, sehingga anak-anak juga pasti lebih semangat belajar karena ada sesuatu yang berbeda. Biasanya PowerPoint gitu ya, sekarang ada namanya SWOE gitu ya. Oke. So, ada yang mau memberikan tanggapan dan sebagainya ya? Silahkan. Pak. Bu Mulyanti, Pak. Oke, monggo. Ini kalau sudah jadi, itu bisa masuk kategori media pembelajaran yang bisa dinilaikan PAK nggak ya, Pak? Wah, bisa sekali, Bu. Bahkan ini termasuk kategori yang kompleks ya itu ya. Itu kan ada kompleks, terus ada 3 kategori itu ya kayaknya ya. Ini bisa termasuk kompleks, Bu. Jadi nanti tinggal dilengkapi dengan apa itu, tata cara membuatnya ya. Ya, jadi Ibu bisa membuat, terus nanti mungkin bagus lagi dia menunggu apa itu, disidikan gitu ya. Ya, itu bagus lagi nanti. Kan nanti bentuknya itu kan berarti link ya, link yang download terus disidikan gitu. Disidikan ya, ya gitu. Atau kalau misalnya tidak disidikan ya ada link yang nanti mungkin penilainya kalau kerso ya dia bisa membuka itu ya, linknya itu dibuka di browser gitu ya, maka akan muncul gitu kan. Tapi harus dilengkapi dengan apa itu tata cara membuatnya yang tertulis yang tadi diusulkan oleh Bu Nunuk tadi ya, ada yang bentuk tertulis gitu ya. Step-stepnya dalam bentuk tulisan gitu. Begitu Bu, bisa Bu, sangat bisa. Ya. Bukti fisiknya ya disket itu Pak. Ya nanti dimasukkan aja dalam apa? Dalam CD gitu kan. Kalau bisa ya bentuk downloadannya ya. Jadi harus, saya biasanya saya Bu, kalau saya buat media itu saya upload di YouTube saya ya. Jadi kan sudah bentuk video itu ya. Jadi nanti tinggal di-download ya. Ada link alamat videonya, kemudian juga ada videonya yang ada di CD gitu. Itu pasti insya Allah bisa untuk dinilaikan itu. Dan termasuk media yang kategori kompleks itu, kalau menurut saya kompleks ya, karena buatnya juga tidak gampang gitu ya, tidak gampang. Ngoten Bu Sri. Iya Pak, siap. Oke. Monggo yang lain silahkan. Ini menarik Pak, cuman kita cuma
biasa saja. Nggih. Malah Sekarang lebih mudah. Kalau menurut saya malah lebih mudah. Cuman ya kita cuma belum terbiasa dengan tool-toolnya kan. ya. Jadi setelah ini ya tugas Bapak Ibu apa? Mulai mengenal fitur-fiturnya, nyoba dewe. Nah, gitu ya. Kan biasanya kalau saya juga gitu, nyoba terus nyoba fitur-fiturnya, akhirnya ya iso gitu lah maksudnya kan. Dan memang tidak bisa satu kali proses itu ya. Harus berkali-kali ya. Sampai menjadi yang tadi saya tunjukkan itu ya itu sampai berkali-kali itu. Terus disimpan lain waktu kerjakan lagi gitu. Begitu Pak Edi ya. Silakan, yang lain silakan. Ada yang bertanya? Jadi nanti untuk tugas ya, untuk SWE ini nanti yang sederhana saja. Jadi di SWE itu ada gambar, kemudian ada video, kemudian ada kayak evaluasi ya tadi ya. Nanti kira-kira gambarannya seperti itu. Ada gambar, ada video, ada evaluasi. Bentuknya boleh materi. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah punya materi di PowerPoint atau yang lainnya, daripada membuat yang langsung dari SWE, mungkin yang cara pertama tadi bisa diterapkan. Atau kalau dulu waktu TOT itu yang kita buat file SWE-nya itu adalah apa itu SWE tentang profil diri ya, profil diri. Jadi nama, alamat, kemudian dikasih foto dan sebagainya. Jadi nanti untuk tugas SWE-nya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi memasukkan gambar, video, ya, atau foto gitu ke SWE, dikasih judul, dikasih apa itu gaya yang sesuai pilihan Bapak Ibu masing-masing. Nah, begitu nanti gambarannya seperti itu. Ya. Itu untuk gambaran tugas SWE ya. Oke. Ada yang disampaikan monggo lagi. Sambil saya cari dulu materi yang SWE ya. Saya mau tanya di grup trainer. Nurul, Pak. Oke, Bu Nurul, monggo. Ini Pak, kok saya belum ada gambaran nggih. Misalnya setelah kita selesai membuat SWE, itu nanti yang kita buat itu bisa di-download, Pak. Jadi apakah ada menunya download, kita ambil, kita simpan file. Misalnya di Kemenak itu kan ada e-learning. Di e-learning itu kan ada bisa ngunggah materi ataupun video dan sebagainya. Lah untuk hasil dari SWE ini bisa nggak diunggah ke sana? Pernah nyoba nggak Pak Rusdi? Bisa sih sebenarnya Bu, bisa. Tapi nanti kita Bu, saya belum mencoba yang seperti itu. Tapi ini juga tantangan buat saya khususnya ya untuk bisa membuat SWE itu masuk ke e-learning ya, karena itu menarik sekali. Malah saya dapat info ini malah pengen nyoba juga sebenarnya ya. Tapi prinsipnya bisa dijadikan apa ya, video ya, dengan cara nanti mungkin di-convert jadi bentuk video mungkin gitu ya. Ya nanti saya mau cari info dulu apakah ini bisa di-upload ke YouTube misalnya gitu kan. Jadi nanti bisa di-download gitu ya. Oh, jadi gini toh Pak, kalau kita sudah selesai berarti media yang kita buat tadi hanya tersimpan di SWE, kayak di form itu. Kita bikin form tersimpan di form itu. Oke. Jadi tersimpannya di SWE, bentuknya juga sebuah link. Link file SWE kita ini, Bu. Jadi bukan bentuk video ya, tapi link SWE-nya. Link. Terus nanti mau saya kirim ke YouTube linknya itu. Kalau YouTube kan biasanya bentuknya Bu, apa video itu video ya? Video iya, kita yang buat. Oke. Makanya nanti saya mau tanya di teman-teman trainer yang lain bisa enggak gitu. Nanti saya coba tanyakan itu.
Ya, karena kan Karena tidak juga semua anak punya akun untuk masuk di 365 ini. Kalau online anu learning kan Bu, semua bisa akses. Gimana? nggih, kalau kalau yang jenengan tanyakan terakhir tadi, anak itu bisa ngakses Bu. Bisa ngakses asal kita ngasih linknya ke mereka. Pin Kemarin akun waktu gitu. kita kasih linknya ke anak lewat grup WA kelas atau apa misalnya. Kemarin itu waktu work from home yang kemarin itu anak-anak saya kasih link sway-nya itu bisa dibuka. Walaupun mereka nggak punya akses 365. Intinya kan link file itu. Nah, link filenya itu bisa kita kasih ke anak, mereka bisa ngakses gitu, Bu. Oh, hanya melihat, tidak bisa di-download ya, Pak, si anak ya, Pak? Melihat saja. Nggih. Iya. Terima kasih, gitu saja, Pak Rusdi. Nggih, matur nuwun. Monggo yang lain bisa ada yang bertanya silahkan. Ini sudah jam 14.54, kurang 6 menit lagi dari jam 15. Nanti kita akhiri jam 15 insya Allah ya. Pak Rusdi, tanya lagi. Untuk besok bagaimana? Jamnya masihkah seperti ini? Terus bocoran materinya apa, Pak, untuk besok? Oke, untuk besok itu insya Allah siang lagi nggih. Karena saya insya Allah nggak ada kegiatan yang pas jam siang. Besok yang webinar terakhir, insya Allah terakhir. Ini kan kita webinar ketiga ini. Untuk materinya itu tentang MEC ya, yang sebenarnya sudah kita sampaikan kemarin ya, tentang MEC yang Microsoft Education Center itu sebenarnya. Tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang di luar MEC mau ditanyakan, boleh ya, boleh. Ya. Sebenarnya hari ini itu ada 2 materi nggih, yaitu SWAY sama Office Online sebenarnya. Ya. Tapi untuk SWAY ternyata sudah memakan waktu yang lumayan banyak ya. Jadi untuk Office Online sebenarnya gini, untuk Office Online itu seperti ini Bapak Ibu. Coba saya munculkan dulu layarnya nggih. Saya munculkan layar dulu. Office Online ini kayak apa sih? Nah, saya munculkan layar dulu ya. Namanya itu Office Online. Kalau kita bicara Office itu ya ada Word, ada PowerPoint, ada Excel yang secara online. Nah, makanya di Office 365 itu menyediakan fasilitas seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi setiap kita buka akun 365 kita, itu yang namanya Office Online, Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk lewat Office 365, akun itu, lah seperti ini. Ini Office Online, Bapak Ibu. Ya, itu Office Online. Ya, Office Online. Jadi kita bisa membuat file Word, file Excel, file PowerPoint langsung online, maksudnya gitu. Nah, seperti ini ada Word, Excel, PowerPoint ya, OneNote, SharePoint. Ini kan Office Online. Artinya kita langsung bisa membuat di tempat. Kalau yang Microsoft itu kan itu offline. Nah, kalau ini adalah online. Nah, misalnya kita membuat PowerPoint ya, kita klik aja PowerPoint seperti ini. Ya, kita membuat presentasi baru, tapi langsung online seperti ini. Dan nanti kalau sudah selesai kita buat, file ini tersimpan di Office kita. Jadi, sewaktu-waktu kita pengen membuka, kita tinggal aja buka file yang ada di Office kita, yaitu file PowerPoint. Jadi bisa diedit secara online. Ya, seperti ini ya. Ya sama seperti membuat PowerPoint secara offline itu, tapi ini secara online. Itu ya, itu contoh gambaran tentang Office Online seperti itu. Jadi membuat dokumen, entah itu Word, entah itu Excel, entah itu PowerPoint secara online. Begitu ya.
Itu maksud dari Office Online. Termasuk yang kemarin itu kita buat form, kita buat sesuai hari ini pun namanya juga Office Online sebenarnya. Ya, jadi bisa dimanfaatkan secara online gitu. Jadi nanti ketika kita tinggal kirim aja linknya pada siswa kita. Ya, karena itu sudah tersimpan juga di OneDrive ya, secara otomatis masuk di OneDrive juga. Itu namanya Office Online. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sama juga yang lain misalnya kita membuat Excel gitu ya. Itu juga termasuk Office Online ya, seperti ini gambarannya. Inilah Office Online Bapak Ibu. Oh ya, saya juga mau kasih keterangan sedikit tentang ini ya, beberapa aplikasi ini. Jadi kegiatan webinar seperti hari ini itu selalu saya rekam ya. Selalu kita rekam. Kalau Bapak Ibu sudah praktek membuat webinar ya, itu kan ada tombol rekam ya, ini ya, ada tombol rekam ya di sini. Nah, ini juga saya rekam. Nah, hasil rekaman ini itu sudah tersimpan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu aku pengen buka rekamanku yang kemarin atau yang semalam kita lakukan itu, kita bukanya di sini Bapak Ibu. Di namanya itu stream ya, ini stream. Jadi stream ini fungsinya merekam percakapan, webinar atau Vicon atau meeting gitu ya, itu di stream. Coba kita buka ya. Tapi ini agak berat juga ini, maksudnya oke, semoga cepat ya. Karena kemarin di rumah agak lama sekali karena internetnya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya Office Stream. Ya, Office Stream. Nah, kalau pengen mencari yang sudah kita rekam gimana? Kita klik konten saya. Ya, konten saya. Kita pilih video misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya kelas timnya Bapak Ibu itu kemarin saya cek itu ya. Ini ya, kita klik grup ya. Itu sebenarnya ada nama dari Bapak Ibu semua itu. Nah, coba dilihat ini, ada Agus Dwi Desiminasi gitu kan. Kelasnya Ahmad Zarkasi ya, Bu Ambar, Bu Anita, Bu Arifah ya. Jadi kalau kita mengadakan meeting gitu ya, coba saya mau lihat ini yang tempatnya Bu Anita nih, coba ya. Ini ada rekaman apa ya, tadi misalnya latihan webinar tadi ya. Nah, ini tersimpan di sini Bu Anita. Nah, ini ya, jadi bisa dilihat rekaman dari meeting panjenengan atau Bapak Ibu sekalian, tapi syaratnya harus kita rekam dulu ya, seperti ini. Nah, ini jadi nanti silakan dicoba fitur stream ya, itu menyimpan rekaman video saat kita webinar seperti ini ya. Dan kemarin yang saya cari itu yang milik saya itu, yang rekaman yang saya lakukan sudah ada juga ya, karena chipnya sudah kita rekam gitu kan, makanya bisa dibuka ya, makanya bisa langsung saya kirim di grup itu ya, itu rekamannya seperti itu. Jadi itu namanya adalah stream, Office Stream namanya ya. Ini sekedar info saja, salah satu fungsi dari fitur dari Office adalah namanya stream ya. Ini ya, berbagi video kelas, rapat, presentasi, dan sesi pelatihan seperti itu. Baik, itu ya untuk info tambahannya. Jadi untuk materi Office Online sudah saya sampaikan. Jadi prinsipnya Office Online itu yang tadi sudah saya sampaikan, itu kita membuat dokumen secara online di Office 365, bisa PowerPoint, Word, Excel, form, Sway misalnya, itu semuanya online seperti itu. Jadi nanti bisa ditambahkan ya, atau di-share ke siswa kita, cukup linknya saja. Jadi kalau biasanya kan kita ngasih apa itu, anak, Bu mau nyeplus atau mau ngopi filenya gitu kan, pakai flash disk gitu ya, yang itu rentan kita kena virus ya, komputer kita itu. Maka dengan 365 itu sudah nggak zamannya seperti itu. Nanti bilang aja, tolong ini linknya, buka ya di internet ya gitu. Ya, jadi nggak usah kita ngopi langsung ke laptop kita, tapi kita kasih linknya saja udah
sudah bisa mereka mengakses gitu. Jadi lebih praktis gitu. Oke, saya kira itu ya. Ini ada pertanyaan lagi, coba saya lihat. Oh maaf, mau baru bisa bergabung ya Pak Hamzah. Ya Pak, ini sudah mau selesai Pak, tapi sudah masuk di absen ya. Sudah masuk di absennya. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin terakhir ada yang mau tanya, silahkan. Kalau ada, kami persilahkan. Tidak office yang lain ya. Gimana Pak Ed? Apa namanya? Halo? Office 65 ya namanya. Tidak Office 365. Oh, namanya toh. Kok namanya Office 365? Kok bukan yang lain? Nah, kemarin waktu TOT tidak dijelaskan. Kurang tahu kenapa Office 365, yaitu hanya sebuah apa ya, nama ya, tapi saya belum sempat mencari info kenapa kok namanya Office 365 atau bukan Suedi 365 ya, saya nggak tahu juga. Ya. Ya. Sama-sama. G. Bu Nurul silakan. Ya, besok itu GG. pertemuan terakhir. Berarti Jumat sudah tidak pertemuan. Ya, besok terakhir materinya MIC ya. Walaupun besok mau kita cek yang sudah selesai atau belum selesai, kita mau tahu. Tapi pengumpulan MIC sampai tanggal 15 ya itu ya. 15 terakhir itu deadline-nya. Kalau untuk yang webinar tanggal 11 ya untuk deadline-nya. Jadi mungkin besok kita tinggal apa ya? Ya ngobrol biasa aja, ngobrol santai. Ya, ngobrol santai. Tanggal 10 yang hari Jumat enggak ada nggih, Pak nggih? Ya nanti kalau ada perubahan kita sampaikan infonya, Bu. Nggih. Kalau misalnya Bapak Ibu ngersake untuk dibuatkan lagi meeting ya nanti saya buatkan. Seperti itu. Masalahnya kan kemarin di awal ada grand opening langsung dari Microsoft, berarti besok itu enggak ada penutupan. Kalau di jadwal itu ada penutupan, Bu. Penutupan resmi. Saya lupa tanggalnya berapa. Dulu pernah saya share ya di grup ya itu ya. Ada tanggal berapa ya itu ya? 29 kayaknya. Oh ya. Prinsipnya nanti ada closing ya, karena ada opening ada closing gitu ya. Dari Microsoft nanti ada closingnya. Itu. Ditutup, Pak. Ya, kalau dibuka terus ditutup, betul Pak. Ya. Oke. Begitu teman-teman semuanya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, maka dengan ini saya akhiri untuk webinar ketiga kita. Alhamdulillah sudah 3 webinar. Kurang satu lagi ya, karena syaratnya itu memang 4 ya. Walaupun kita sudah 3 ya, kurang satu lagi berarti. Jadi besok Kamis kita ketemu lagi, tapi temanya tentang MIC, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita bisa diskusi yang lebih luas ya, lebih luas. Sehingga nanti mungkin ada kesulitan dari Bapak Ibu bisa disampaikan di webinar besok itu. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua untuk mengikuti webinar yang ketiga ini. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terutama tadi ada akses yang agak terputus ya tadi karena ada trouble di laptop saya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu
Terus kowe ngegoki materimu apa? Nah, upload nganggo anu. Unggah materi. Itu muncul yang ini, yang file. Jadi kamu foto di sini, muncul di sini di file. Tulisan ya. Ini. Kok orang itu. Iya. Orang itu. Orang Yang postingan wae. Apa? Ya, kayak gini. Lewat nguploadnya kok nggak? Oh, ini File. Enggak di situ. Kurang ke sini. Ya kalian kowe assalamualaikum, selamat pagi anak-anak dan bla bla bla. Lalu ini saya upload materi saya. Nah, itu dikasih apa? Tinggal postingan gitu. Postingan deh. Udah materi kelas. Langsung ini. oh ya. Ini kalau Jadi tanda itu loh, tapi ini kayak gitu. Tapi yang disyaratkan besok katanya di umum sini deh. Di umum itu umum. Postingan berarti ini ya, gitu. Ini kan, nah itu loh. Mulai percakapan. Nah, anak-anak sekalian, assalamualaikum bla 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 bla. Ini saya anak baru, ngelampir ke mau. Nah, jadi bukan di filenya, di postingannya. Jadi aku nggak boleh di file bisa lagi. Nggak di file pak, di postingannya. Nah, iya. Mantap ya. Kamu di meetingnya gue HP itu? Bisa. Sama, gue tinggal anu kok. Linknya gue